Halo, selamat pagi semuanya. Anak-anak kelas 4, berjumpa lagi bersama Ibu pagi hari ini di channel pembelajaran Ibu Elsa Mary. Pagi hari ini kita akan kembali belajar mengenai tema 4G. Ya, sekarang kita sudah di subtema 3 halaman 89 tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati kami semua agar dapat menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru sepanjang hari ini. Berkati Bapak Ibu Guru dan orang tua kami dalam aktivitas mereka. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak kelas 4, perhatikan ya penjelasan berikut mengenai keragaman ekonomi di Indonesia. Oke anak-anak, pagi hari ini kita belajar mengenai keragaman ekonomi di Indonesia ya. Pada semester lalu Ibu sudah jelaskan mengenai keragaman ekonomi di Indonesia. Jadi, hari ini Ibu hanya mengulangi. Nah, di sini wilayah Indonesia itu letaknya sangat strategis karena diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini memberikan keuntungan bagi Indonesia dari segi ekonomi. Karena mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan di sepanjang tahun, kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Ini adalah salah satu kegiatan ekonomi di Indonesia, yaitu pertanian. Nah, tidak hanya untuk dikonsumsi, masyarakat juga menghasilkan ternak untuk dapat diolah menjadi kerajinan seperti tas, sepatu, dan sandal. Jadi, peternakan ya, di bidang peternakan. Kemudian di bidang hutan, karena menyimpan cadangan air tanah, penyimbangan iklim secara tepat, habitat flora dan fauna. Jadi bisa menghasilkan kayu dan sebagainya ya. Kemudian ada di bidang perikanan ya. Nelayan memanfaatkan angin darat sebagai untuk melaut. Nah, coba perhatikan penjelasan Bapak Ibu Guru hari ini. Bapak Guru ya hari ini. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini Bapak akan menjelaskan sama kalian sedikit tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan Ibu di pertemuan di awal ya tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Tentunya kalian sudah tahu bahwa ada banyak bidang yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Indonesia. Bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kemudian perikanan dan kehutanan. Nah, tentunya ini dipengaruhi oleh kenampakan alam yang ada di Indonesia. Ada dataran tinggi, dataran rendah, ya, dan ada daerah pantai. Tentunya bidang perikanan itu untuk daerah pantai atau daerah perairan ya. Kemudian bidang pertanian itu cocok untuk daerah dataran tinggi. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, coba perhatikan di sini peta pikirannya. Kalian harus lihat mana yang dihasilkan oleh bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang kehutanan dan perikanan. Ya, kalian perhatikan sendiri. Oke, Bapak akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Itu ada 3, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Tentunya anak-anak kelas 4 sudah memahami mana yang dimaksud dengan kegiatan produksi, mana yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi, kegiatan distribusi, dan sebagainya. Dan kalian perlu ingat atau harus tahu siapa pelaku dalam kegiatan, siapa yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut ya. Oke, coba simak penjelasan berikut. Nah, yang pertama adalah kegiatan produksi. Suatu pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan produk barang atau jasa. Nah, kegiatan ini menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Siapa pelaku kegiatan produksi? Yaitu produsen. Jadi anak-anak kelas 4 harus tahu bahwa kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan ya barang, baik itu berupa jasa, itu yang dimaksud dengan kegiatan produksi ya. Berarti pabrik-pabrik yang ada
itu termasuk dalam kegiatan produksi. Nah, pelakunya adalah produsen. Oke, yang kedua adalah kegiatan konsumsi. Suatu pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan suatu produk, barang, atau jasa yang diproduksi oleh produsen. Oke, jadi ada saling keterkaitan ya. Yang diproduksi, kemudian ada kegiatan konsumsi. Konsumsi ini adalah menghabiskan barang. Kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna manfaat suatu barang atau jasa. Pelakunya adalah disebut sebagai konsumen. Kalian membeli buku, berarti untuk dipakai untuk sekolah, itu berarti kalian disebut sebagai konsumen, menghabiskan nilai pakai suatu barang. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan distribusi. Suatu pekerjaan atau kegiatan yang menyalurkan produk barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Pelaku kegiatan disebut distributor atau penyalur. Nah, kegiatan yang ketiga ini adalah perantara antara kegiatan produksi dan konsumsi. Ada yang menyalurkan barang dari produksi ke konsumsi yang dilakukan oleh distributor. Nah, itu penjelasan Bapak hari ini. Hari ini Ibu tidak memberikan tugas ya, tapi tetap belajar di rumah. Terima kasih, sampai jumpa. Jaga kesehatan ya.